Menjadi salah satu masjid tertua di Nusantara, nyaris semua sisi Masjid Demak telah diketahui oleh umat muslim di Indonesia. Tapi menjadi salah satu saksi bisu dakwah Islam sejak abad ke-15, ternyata ada banyak ruang-ruang rahasia yang ada di Masjid Agung Demak. Dari tempat Wali Songo berbunajat sampai ruangan dekat dengan puncak Mustaka. Masya Allah, masjidku. Inilah Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di tanah Jawa, sekaligus simbol dari kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Demak. Didirikan oleh Sang Sultan yakni Raden Patah bersama Wali Songo, nuansa khas Jawa sangat kental mewarnai arsitektur masjid yang kini berusia 560 tahun. Yang paling mencolok tentu bagian atas masjid. Alih-alih memakai kubah, Masjid Agung Demak memakai atap limas tumpang tiga yang justru mirip dengan joglo pada bangunan khas Jawa. Memasuki area Masjid Agung Demak lebih dalam, ada ratusan jamaah yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Kegiatan ngaji selosoan atau ngaji rutin di hari Selasa sendiri adalah praktek belajar yang telah diterapkan sejak era wali ataupun ulama pesantren terdahulu. Tapi yang menakjubkan tak hanya ramainya jamaah. Bangunan masjid berukuran 31 kali 31 meter ini juga memperlihatkan sisa budaya Majapahit dalam setiap jengkalnya. Tak heran memang, Raden Patah sebagai Sultan Demak disebut-sebut sebagai keturunan dari Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Bahkan area serambi masjid yang tepat berada di depan ruang ibadah utama berdiri dengan tonggak-tonggak kayu yang dibawa langsung dari kerajaan Majapahit. Masya Allah. Ini kayu jati, Mas. Jati loh. Sudah 500 tahun lebih. Kayu jati ini Dan ini ukirannya masih ya, ini ya Pak ya? iya, Mas. Jadi ini bukan dari tembok atau apa namanya, buatan yang sifatnya Cetakan tidak, ya? bukan cetakan. Ini pure kayu jati. Nah, ini serat-seratnya jadi ya masih ada. Pak? Ya, betul, Mas. Tak hanya jati dari serambi masjid, sebuah pintu ikonik dengan nama menggetarkan menjadi pembatas sisi depan. Lawang Bledek, secara harfiah berarti pintu petir. Ukiran rumit ini dibuat oleh Ki Ageng Selo, salah satu murid Sunan Kalijaga. Jadi ini disimbolkan apa namanya, petir atau bledek. Nah, ini kepalanya, kepala naga. Ada filosofinya semuanya yang diukir oleh Ki Ageng Selo dengan berbagai ornamen di sini. Oh iya. Nah, bisa kita lihat ikonografinya. Ada berbentuk mahkota. Ya. Kepala Pak ya? Ya, mahkota lengkap dengan camara atau sumpingnya. Ini menunjukkan bahwa Kesultanan Demak Ya. itu adalah kesultanan yang tidak hanya legitimasi, tapi kesultanan Islam yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Sejarah mencatat ada 4 penyangga utama bangunan masjid yang disebut sebagai Soko Guru yang masing-masing dikerjakan oleh 4 wali. Sunan Bonang di sisi barat laut, Sunan Ampel di sisi tenggara, Sunan Gunung Jati di sisi barat daya, dan Sunan Kalijaga di sisi timur laut. Tapi di antara tiang-tiang besar ini salah satunya dibentuk justru dari pecahan ataupun serpihan kayu. Masyarakat menyebutnya Soko Tatal. Oh, Soko Tatal yang ini Pak? Yang ini, Mas, Soko Tatal. Itu yang buatan Sunan Kalijaga, Mas Sunan Afi. Kalijaga. Ya. Pak ini maaf saya boleh pegang Pak? Oh, boleh, Mas. Kita coba ya, Mas ya. Wah, pegang bersama. Loh, Pak diameternya Ini besar kurang, sekali Mas. loh Pak ini Pak. Wah, kurang, Mas, itu. Dua orang kurang. Kurang 2 pun masih kurang ya Pak ini Masih Pak? kurang, Mas. Wah, ini masih kurang itu. Loh Pak, di mana Pak? Masih kurang, Mas. Masya Allah ini besar sekali loh Pak. Besar sekali, Mas. Ikatnya itu dengan rumput lawatan, lemnya untuk mengikat antar satu apa namanya, satu kayu Ya. potongan dengan potongan yang lain itu dengan getah kayu belandu. Ya, siapa yang pernah menyangka bahwa tiang sebesar ini dirakit satu persatu dari serpihan kayu? Masya Allah.
Tapi kejutan untuk saya belum berakhir. Wah, Pak ini sekarang saya mau diajak kemana toh, Pak? Ini kita mau ajak panjenengan semuanya naik ke atap, ke Soko Total di lantai 3. Oh, ini ada lantainya di atas ya, Pak ya? Jadi di Masjid Agung Demak ini ada atap susun 3, Bapak. Memang sedikit yang tahu bahwa Masjid Agung Demak sebenarnya terdiri atas 3 lantai. Lantai tengah dan lantai paling atas biasanya digunakan secara terbatas oleh para wali dan sultan. Bentuk dan ornamennya pun relatif masih asli dan belum banyak tersentuh pemugaran. Memasuki lantai tengah, kami melihat detail bagian atas Masjid Agung Demak yang masih memakai sirap kayu sebagai atap tradisional. Selain membutuhkan teknik khusus, di zaman dulu sirap juga hanya dipilih dari kayu jati yang usianya mencapai 300 tahun. Dengan total mencapai 52.000 sirap, setiap hari petugas setidaknya mengganti 9-15 keping sirap. Artinya setiap tahun ada 1.000 sirap yang harus diperbaharui. Seiring zaman, sirap kini bisa diambil dari kayu jati yang telah berumur 70 tahun. Dengan syarat batang yang dipakai hanya 1 meter di atas tanah dan dari jenis kayu jati belora. Wah, Pak. Ya, Wah, ini kayunya besar-besar ya, Pak ya? ya. Masya Allah. Inilah kecanggihan wali zaman dulu. Belum ada kren kayu sebesar ini bisa naik semuanya. Iya, Pak, ini tinggi sekali ya, Pak ya? Iya. Berdasarkan umurnya itu karo penelitian semenjak dipakai itu sekitar 350 tahun. Dan dipakai oleh masjid sekitar sudah 650 tahun. Jadi kayu 900-an tahun, ya, Pak. 900 sampai 1000 tahun ini Masya Allah. umur kayu jatinya ini. Dan sampai sekarang masih terawat, Ya. masih kokoh ya, Pak ya? Ya. Masya Allah, saya tidak menyangka kayu-kayu ini telah berusia 1000 tahun. Perubahan besar baru terjadi pada tahun 1984 ketika pelat-pelat besi dipasangkan untuk menjaganya agar tetap kokoh. Kami melanjutkan perjalanan ke lantai atas, sebuah tempat yang bahkan saya tak pernah mengira ada sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak atap Masjid Agung Demak. Jadi ini kita berada di bawah langsung dari Mustoko Masjid Agung Demak, sekitar 3 meter dari puncak mustokonya, dari mahkota Masjid Agung. Ini paling atas ya, Pak ini, Pak? Ya, ini paling atas, ini lantai paling atas. Yang biasa naik ke sini tentu para orang-orang khusus. Oh, jadi nggak semua orang ya, Pak ya? Tidak semua orang kita izinkan naik ke sini. Masya Allah, benar-benar perasaan yang tak bisa saya gambarkan. Berada di ruang di mana Wali Songo melakukan perjuangan spiritual, bertawasul sekaligus berdiskusi untuk syiar Islam, benar-benar membuat hati saya bergetar. Wah, berarti ini kesempatan yang sangat amat langka ya, Pak ya? Iya, Bisa mencapai atap yang paling tinggi di Masjid Agung Demak Agung ini. Demak ini ya? Iya, iya. Dan ini alhamdulillah sahabat masjidku, secara eksklusif kita sebagai media yang satu-satunya sudah meliput ke sini ya, Pak ya? Iya, betul. Dan ini sebentar lagi bakal ada revitalisasi dari pemerintah. Makanya ini kesempatan yang sangat beruntung sekali, Pak. Iya. Kasih kesempatan ke bagian yang paling atas dan bagian yang paling penting dari Masjid Agung Iya, Demak ini. iya. Dan kita ini berdiri hanya 3 meter di bawah mustoko atau puncak dari apa itu Masjid Agung Demak, atap Demak ini, Masjid Pak. Agung Demak. Yang menarik di lantai ini pula saya menemukan bagian atas dari tiang-tiang Soko Guru. Rasa penasaran saya yang belum terjawab membuat saya mendekati Soko Tatal. Nah, ini tatalnya yang ini, Pak ya? Iya. Pak, saya penasaran. Boleh saya melihat, Pak? Boleh, monggo. Silahkan. Oh, yang dalam ini ya, Pak ya? Ya, itu kan betul-betul dari serpian kayu. Iya loh, ini ada tekstur-teksturnya, Pak ya? Ya, kan betul-betul serpian. Oh iya. Dan ini kelihatan erat sekali ya, Pak ini, Pak? Ya, jadi itu Sunan Kalijogo itu memang dia unik, kiai yang budayawan sekaligus kiai yang sangat luar biasa. Beliau bikin Soko Tatal ini dari sisa-sisa serpian kayu jatinya para wali songo yang lainnya. Ternyata memang benar adanya.
Sokotatal benar-benar dibuat dari serpihan kayu yang dirangkai menjadi satu tiang besar utuh. Yang menarik berbeda dengan tiang kayu solid, struktur Sokotatal dipercaya sangat fleksibel sehingga membuat bangunan lebih tahan gempa. Nah, ini yang unik saat kita menuruni bagian paling atas dari Masjid Agung Demak, yaitu dengan cara berjalan mundur 2 langkah seperti ini. Nah, jadi untuk turunnya itu nggak boleh sembarangan ya. Ini karena sudah menjadi adat istiadat dan tata cara atau tata krama untuk turun dari tangga ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menundukkan kepala dan bersujud di ruangan ini terasa sungguh berbeda. Suasana seakan membawa saya kembali pada jejak para wali yang dahulu bersujud di tempat yang sama. Di ruang utama Masjid Agung Demak, perhatian saya tertuju pada area mimbar dan mihrab. Konon disinilah prasasti pembangunan Masjid Agung Demak disematkan. Jadi ini lambang bulus, Mas. Kepalanya 1, kakinya 4, ekornya 1. 1, 4, badannya bulat kosong, 1. Tahun ya Pak ini? Itu tahun, Mas, melambangkan tahun Saka. Beberapa pendapat menyebut, bulus juga menjadi akronim dari bahasa Jawa mlebu sarono alus atau masuk secara halus. Semua itu menggambarkan bagaimana Islam bisa mudah diterima masyarakat saat itu. Tak jauh dari area mihrab terdapat mimbar bernama Dampar Kencono yang juga berusia kurang lebih 560 tahun. Nah ini Mas Ape, ini kan seperti tadi, ada tumpang. Tumpal ya Pak? Nah, ini maknanya adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak meninggalkan ini. Pak, kalau untuk fungsinya sendiri, dulu itu peruntukan untuk apa Pak? Ini adalah singgasana sultan. Masya Allah. Duduk di sini Pak? Iya Mas. Lambang surya yang menjadi gelar Raden Patah dan simbol tumpal yang menyimpan makna hubungan manusia dengan Tuhan terukir tegas di mimbar. Di sini Mas, Nggih. ini yang namanya maksuroh Maksurah. atau kholwat. Tak jauh dari mimbar terdapat maksurah atau halwat yang dibuat pada tahun 1866. Ruangan private ini berfungsi sebagai tempat untuk menyendiri, mendekatkan diri kepada ilahi. Berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, setiap hari Masjid Agung Demak tak pernah sepi dari kedatangan peziarah. Jumlahnya mencapai ribuan orang per hari. Angka itu naik berkali lipat pada akhir pekan, bulan-bulan besar ataupun hari raya. Mayoritas pengunjung datang untuk berziarah ke kompleks Makam Sultan Demak yang berada di satu kawasan dengan masjid. Ada 2 pemakaman utama di area Masjid Agung Demak. Pemakaman yang berada di area luar disebut pemakaman kasepuhan atau orang-orang yang dituakan. Makam di area kesepuhan rata-rata ukurannya lebih panjang dari ukuran makam pada umumnya. Yang istimewa lagi Mas, nah ini Nah ini kok makam terpanjang. panjang sekali ya Pak ya? Karena ini, apanya Pak? Jasanya, Jasa-jasanya ya Pak ya? juga jabatannya, keistimewaannya. Siapa? Prabu Darmokusumo. Tidak lain adalah Prabu Brawijaya kelima. Apakah ini juga yang Angling Darmo itu Pak? Bukan. Bukan, beda. Ini ayahanda Sultan Fatah. Kembali saya mendapat kesempatan yang tak terduga. Saya diperkenankan untuk berziarah ke area makam Kaneman yang artinya makam untuk yang muda. Makam ini tertutup untuk umum dan terlindungi oleh cungkup. Ya ini Mas Afif, silakan Mas. Beliau Sultan Trenggono. Beliau ini Sultan ketiga. Demak itu mengalami zaman keemasan ketika beliau menjadi Sultan yang ketiga. Dan di makam ini juga bersemayam istri Sultan Trenggono yakni Putri Sunan Kalijaga, ibunda angkat Sunan Giri dan Sultan Demak keempat yakni Sunan Prawoto. Ornamen dari nisan. Ini berbeda ya Pak ya? Berbeda Mas. Nah ini kan simbol dan juga sekaligus lambang surya.
Maka Kesultanan Demak itu kan surya ngalam. Maksudnya surya ngalam itu cahaya dunia ini. Nah, sehingga dunia ini akan diterangi oleh indahnya, manisnya, bagusnya ajaran Islam. Masya Allah. Menanti waktu berbuka puasa, saya tidak ingin melewatkan untuk mengunjungi museum yang ada di Masjid Agung Demak. Disinilah sejumlah barang-barang asli dari Kesultanan Demak disimpan. Seperti kentongan dan mushaf Al-Quran yang ditulis tangan. Ini kentongan bentuknya unik seperti kuda. Nah, ini Oh iya, kayak ya. punggungnya kuda itu Mas. Ya, kuda. Oh, ini ada kepala. Ya, ada kentongan, ada beduk. Nah, kentongan ini ada makna filosofisnya. Ketika dipukul bunyi gimana, Mas? Tong Kentongan? tong tong. Betul. Tong 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 itu artinya masjidnya masih kosong. Oh. Masih kosong. Jadi jamaah diharapkan bisa berlari Segera mengisi. seperti kuda, segera Wah, menuju ke iya. masjid untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Juga ada Al-Quran. Terus Tantangan. Betul. tulisan tangan ya Mas ya? Betul. Semua yang terbuka tulisan tangan. Nah, yang pojok ini dipercaya sebagai tulisan tangan dari Sunan Bonang. Ini tafsir Jalalain juz 15 sampai juz 30. Wah, Mas. Rapi sampai Anas. Gitu. Tulisannya Sunan Bonang bagus sekali Mas. Rapi Alhamdulillah ya? masih terjaga. Asli Iya. Sunan Bonang sendiri Mas. Salinan dari tulisan tangan Sunan Bonang. Dalam tradisi masyarakat setempat, air ini diyakini memiliki nilai spiritual karena berada di lingkungan masjid bersejarah yang menjadi pusat dakwah para wali dan Sultan Demak. Namun demikian, keyakinan yang dijaga adalah bahwa segala keberkahan tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ingin melewatkan keistimewaan bulan suci Ramadan, Masjid Agung Demak memiliki program khusus tahunan. Salah satunya untuk para manula bertajuk Pesantren Lansia. Kegiatan Masjid Agung Demak adalah pesantren lansia. Pesantren lansia. Iya. Narasi lansia adalah usia 56 ke atas. Bahkan tahun ini ada yang usianya sampai 94 tahun. Mereka itu free, gratis. Gratis ya. Sahur juga gratis, buka juga gratis, seluruh fasilitas juga kita gratisi, termasuk adalah cek kesehatan. Masya Allah. Ini penting. Cek kesehatan memang kita adakan setiap minggu sekali. Di sini Pak. Iya, betul-betul jamaah itu sehat dan terkontrol, jangan sampai ada yang sakit. Dan itu juga gratis. Gratis karena usia tua itu kan rentan dengan penyakit. Program yang berlangsung rutin setiap tahun ini menunjukkan komitmen Masjid Agung Demak untuk terus menjadi pusat syiar agama Islam lintas generasi sejak ratusan tahun silam. Masya Allah.